Help me help. Halo, salam sehat dan bahagia dari saya, Idewo Putu Suyanya, calon guru penggerak dari Kabupaten Bangli. Sebelum menyaksikan video ini lebih lanjut, silakan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Terus terang, saya sangat bahagia karena bisa terpilih menjadi guru penggerak angkatan ketiga. Tentunya, program ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi pendidikan Indonesia ke depan. Nah, hal yang akan saya bahas kali ini adalah apa yang saya dapatkan selama kurang lebih sebulan mengikuti guru penggerak ini. Setelah mengikuti program ini, saya merasa tersadar dengan filosofi-filosofi dari ajaran Ki Hajar Dewantara. Dari banyaknya hal bermakna yang disampaikan, ada beberapa yang menampar diri saya sebagai seorang pendidik. Yang pertama, guru semestinya menghamba kepada siswa. Maksud menghamba di sini bukan menjadi budak siswa ya, tapi guru harus mengetahui dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh anak agar ia mampu bertumbuh dengan optimal sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, pendidikan bertujuan agar anak selamat dan bahagia. Selamat raganya, bahagia jiwanya. Jadi, pendidikan itu tidak melulu tentang pintar dan menguasai materi saja, tapi juga membuat anak-anak merasa senang agar ia selamat dan bahagia sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Berikutnya, si anak bukanlah sebuah kertas kosong yang bisa ditulis seenak jidat sang guru. Akan tetapi, dia sudah membawa kodrat dan potensinya masing-masing. Jadi di sini tugas gurulah yang menebalkan potensi si anak agar dia berkembang secara maksimal. Banyak filosofi-filosofi beliau yang digali dari akar kebudayaan Indonesia sendiri. Luar biasa kan? Ternyata bangsa kita memang kaya. Berbanggalah teman-teman. Nah, inilah hal-hal yang menjadi pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan sebagai seorang pendidik dalam program ini. Sebelum terjun ke guru penggerak, saya meyakini bahwa guru adalah penguasa di kelas. Jadi, guru dapat mengkreasikan pembelajaran tanpa memandang kebutuhan dan perbedaan gaya belajar dari anak. Yang kedua, saya adalah penganut setia aliran tabula rasa. Anak saya ibaratkan sebagai kertas kosong. Nanti, sistem pendidikanlah yang mampu mengisi kekosongan tersebut dengan pengetahuan dan pengalaman-pengalaman belajar. Nah, yang terakhir, sebelum mengenal modul ini, saya tidak menghamba kepada siswa, tetapi menghambanya kepada materi pelajaran. Ketuntasan materi adalah tujuan dalam kegiatan belajar, tanpa memandang gaya belajar anak dan perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Setelah menyadari mindset saya salah, hal yang harus saya ubah adalah cara pandang saya terhadap siswa. Bahwa siswa itu unik dan memiliki potensi yang berbeda-beda. Sebagai guru, kita tidak hanya berkreasi dalam media pembelajaran, namun juga mampu menyelami jiwa-jiwa anak agar mampu mempertebal potensi yang mereka miliki. Selain itu, guru jangan hanya berfokus kepada materi pelajaran, tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu penanaman budi pekerti agar tercipta merdeka lahir dan batin. Berbekal paradigma baru tersebut, saya melangkah dengan yakin dan mantap untuk mengkreasikan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan siswa, tetapi tetap mencapai tujuan pembelajaran yang digariskan dalam kurikulum. Caranya, yang pertama, melakukan survei tentang gaya belajar dan potensi yang dimiliki oleh anak. Berdasarkan hasil survei tersebut, saya membuat RPP yang mengakomodasi perbedaan yang dimiliki oleh siswa. Selain mengakomodasi tentang perbedaan, sangat perlu juga mendesain pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Berdasarkan rancangan yang sudah dibuat,
Guru mengakomodasi kebutuhan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, menanamkan budi pekerti dalam proses pembelajaran agar terbentuk karakter yang baik yang dimiliki oleh siswa. Untuk hari ini, hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan program Guru Penggerak ini akan tercipta profil pelajar Pancasila yang membawa Indonesia menuju generasi emas 2045. Terima kasih.